saya akan menjelaskan pengertian dari desa. Desa sendiri adalah pemerintahan terkecil di bawah kecamatan yang dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Selanjutnya ada dari ciri-ciri desa. Yang pertama, masyarakat di desa itu sangat bergantung dan erat dengan alam. Yang kedua, mata pencaharian masyarakat desa yaitu sebagian besar menjadi petani dan perekonomiannya tergolong agraris. Yang ketiga, masyarakat desa itu tergolong lambat. Dan yang keempat, hubungan masyarakat desa itu biasanya sangat erat atau yang disebut dengan Gemeenschap. Selanjutnya adalah klasifikasi dari desa. Menurut tingkat perkembangannya yaitu desa swasembada, desa swadaya, dan desa swakarya. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan. Ciri-ciri desa swasembada antara lain: 1. Kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan, penduduk yang padat-padat. Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Ciri-ciri desa swadaya antara lain: daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat. Desa swakarya. Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya antara lain: kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, melalui mempergunakan alat-alat dan teknologi. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian. Selanjutnya, struktur dan pola ruang penggunaan lahan desa. 1. Berdasarkan lahan desa atau letak geografis. A. Desa pedalaman. Desa-desa yang tersebar di berbagai pelosok yang jauh dari kehidupan kota. B. Desa pegunungan. Desa terdapat di daerah pegunungan. Pemusatan tersebut didorong ke gotong royongan penduduknya. C. Desa dataran tinggi. Desa yang berada di daerah pegunungan. D. Desa dataran rendah. Desa yang letaknya berada di dataran rendah dan mata pencaharian dari desa dataran rendah biasanya bergantung pada sektor pertanian. E. Desa pesisir atau pantai. Desa yang berada di daerah pantai yang landai. Selanjutnya yaitu pengertian dari kota. Kota adalah permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari kota. Yang pertama, mempunyai gedung pemerintahan. Yang kedua, memiliki lahan parkir. Yang ketiga, memiliki daerah terbuka seperti taman untuk yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Yang keempat, mempunyai sarana olahraga untuk masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kota. Yang pertama, megapolitan, yaitu kota yang jumlahnya itu kota yang jumlah penduduknya di atas 5 juta orang. Dan yang kedua, metropolitan, yaitu kota yang jumlah penduduknya antara 1 sampai 5 juta orang. Yang ketiga, kota besar, yaitu kota yang jumlah penduduknya antara 500.000 sampai 1 juta orang. Yang keempat, kota sedang, yaitu kota yang jumlah penduduknya antara 100.000 hingga 500.000 orang. Dan yang kelima, kota kecil, yaitu kota yang jumlah penduduknya antara 20.000 sampai 100.000 orang. Berikut saya akan menjelaskan tentang tata ruang kota. Yang pertama, urban, yaitu suatu area yang dicirikan dengan adanya penghidupan modern. Yang kedua, suburban, ialah suatu area dekat inti kota yang mencakup daerah penglaju yang penduduk bekerja di kota pada pagi hari dan sorenya kembali ke tempat tinggalnya. Yang C, suburban fringe, yaitu suatu daerah peralihan antara kota dan desa dalam rencana pengembangan kota mempunyai sifat mirip kota. Yang E, rural urban fringe, yaitu daerah yang terletak antara kota dan desa dengan ciri adanya penggunaan tanah campuran, misalnya penggunaan tanah yang diusahakan untuk pertanian, di samping itu ada pabrik. Yang F, rural atau
daerah pedesaan, yaitu suatu daerah yang memiliki suasana kehidupan desa, yaitu kehidupan yang bersifat agraris. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang interaksi desa dan kota. Interaksi desa dan kota adalah wilayah yang saling mempengaruhi antara desa dan kota yang menghasilkan dampak bagi wilayah tersebut. Desa dan kota ini memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif desa yaitu penghijauan dan pelestarian di desa menjadikan wilayah desa menjadi asri dan sejuk. Dampak negatifnya yaitu terjadi alih fungsi lahan yang dijadikan tempat industri. Yang kedua, A few moments later. dampak positif bagi kota yaitu keluhan industri. Dampak positif bagi kota yakni kebutuhan industri dan bahan pangan terpenuhi. Dampak negatifnya yaitu wilayah kota banyak menjadi wilayah yang kumuh. My baby, my Valentine, yo. Can I you they make my temperature the rise? If you leave me, I could die. I swear, you are like the oxygen. If I'll be honest, your love ain't it totally me. I am so obsessed. I want to chop your kwabi ule. Your body they make me she ule. Upon a make I see ule. You're my love one city. If you make a bad man sing, Demikian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.